umat-umat Tuhan senantiasa boleh menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dahsyat adanya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa. Sebentar kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh puji-pujian, juga oleh kesaksian dari Bapak Gembala setempat, di mana kesaksiannya menyatakan Tuhan yang disembah oleh Bapak Pendeta kami ini Tuhan, juga Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup dan dahsyat dan berkuasa. Kami menikmati ya Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap kami, terlebih bagi Bapak Pendeta Yusak Setiawan ini Tuhan, untuk boleh terus mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan indah bagi kehidupannya ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebentar Kau siapkan setiap hati kami, untuk kami kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga kuasa-Mu nyata Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan. Roh Kudus bekerja, memimpin dari pertengahan hingga akhir ibadah pada sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Lasma. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, oke ya, baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya percaya setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sama seperti Bapak Gembala kita tadi, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sangat luar biasa, dan itu merupakan satu berkat yang dahsyat. Waktu saya tadi dengar sebelumnya hari Sabtu ya, Bapak Gembala Saudara juga menyaksikan tentang hal ini. Kami melakukan video call dan suami saya tanpa terasa waktu sedang video call dia meneteskan air mata. Terus suami saya bilang begini, "Mah, dahsyat ya, Yusak bisa mengalami hal yang dahsyat di tengah lembah yang kelam. Tapi di situ juga Tuhan memang tampil sebagai pribadi yang bisa menyatakan kemenangan buat Yusak itu sendiri." Oh, dahsyat, haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, sore hari ini saya percaya setiap kita juga pasti mengalami kemenangan. Amin, saudara. Asal saudara dan saya mengambil keputusan sebagai seorang pribadi yang mau dibentuk sama pribadinya Tuhan, yang mau dituntun sama pribadinya Tuhan, yang mau diobrak-abrik gitu loh saudara ya, sama pribadi Tuhan, untuk kemudian kita muncul seperti emas yang sudah Tuhan asah sedemikian rupa. Wah, dahsyat saudara. Oleh sebab itu sore hari ini kita akan belajar tentang teladan Maria. Secara khusus sore hari ini kita akan belajar tentang teladan seorang Maria, Ibu Yesus, yang begitu sangat luar biasa, memiliki satu kehidupan yang berdampak sangat luar biasa, yang dipilih oleh Allah langsung, yang kemudian dia menjadi seorang wanita yang dipercayakan untuk boleh rahimnya dipakai untuk menenun keberadaan pribadi, yaitu Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita semuanya. Wah, ini nggak main-main saudara. Ini nggak main-main kalau seorang pribadi dipakai sama Allah sendiri langsung untuk rahimnya dipakai, ini nggak main-main. Makanya pas banget sore hari ini kita belajar tentang teladan Maria Ibu Yesus, bukan berarti ini khusus wanita, tapi teladan pribadinya kita mau belajar bersama-sama, tidak memandang pria dan wanita, kita akan belajar bagaimana kehidupan dia bisa memberikan teladan bagi setiap kita. Baik, slide selanjutnya saudara. Saudara,
Saya temukan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, saudara. Di situ saya temukan bagaimana Maria ini memiliki iman yang sangat luar biasa. Jadi dia adalah wanita yang beriman, dan kemudian saudara perhatikan, imannya saudara itu lebih imannya daripada seorang imam. Eta anu TOP BGT SKL DECH nanti saudara ya. Tahu saudara TOP BGT SKL DECH top banget sekali deh. Saudara, statement ini nggak main-main loh. Seorang wanita masih perawan ya saat itu ya saudara ya, betul ya. Karena memang belum menikah saat itu statusnya. Tapi saudara di sini statementnya begini. Dia punya iman lebih beriman daripada seorang imam. Apa buktinya? Saudara buka sama-sama. Lukas pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saudara perhatikan saudara. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kisahnya begini, ini Zakaria ini memang juga bergumul, pengen punya anak, pengen punya keturunan. Dia memang minta betul-betul supaya mereka diberikan kepercayaan untuk memiliki milik pusakanya Tuhan. Saudara, Zakaria teh poho kanu doana teh. Eta ayat 14 bilang begini, engkau akan bersuka cita, malaikat bilang sendiri, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Allah saudara, dahsyat, bukan hanya dikasih keturunan, tapi jaminannya anak ini bisa membawa sukacita. Wow, dahsyat. Ayat yang ke-15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Wow, dahsyat saudara. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Aduh, penjangkau jiwa juga saudara. Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Nah ini saudara, lihat. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Tanda tanya, tak ini. Di sini saudara, iman Zakaria tergoyangkan. Dia nggak percaya dengan pernyataan malaikat tersebut. Udah jelas-jelas sebetulnya itu kan malaikat pembawa berita kok saudara. Penyampai pesannya Tuhan, khusus spesial buat Zakaria. Tapi saudara perhatikan, saat itu, dia yang saat itu sudah menjadi seorang imam, imannya gentar saudara. Waktu terima sesuatu yang luar biasa dari seorang malaikat, saudara, bukan seorang ya, pribadi malaikat saudara yang diperintahkan oleh Allah saat itu untuk bicara membawa berita baik kepada Zakaria. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Mungkin kalau bahasa ayana mah kieu, impossible. Bukan impossible lagi, saudara. Saking ku terpercayana jadi impossible. Bayangkan, seorang imam. Saya bukan sedang menjelekkan Zakaria. Saya mau sedang kasih tahu begini loh. Bagaimana seorang Maria, seorang wanita, perawan, manusia biasa. Istilah nama jemaat biasa lah gitu loh saudara. Yang mempersiapkan diri mau menikah nih. Sama Om Yusuf, saudara. Saudara, sekarang kita lihat perbandingannya. Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Kita lihat nih saudara. Ayat yang ke-38. Bagaimana Maria sebagai wanita yang beriman, imannya melebihi saudara seorang imam. Ayat yang ke-38 kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hei saudara. Maria waktu dikasih tahu tentang hal itu saudara. Memang dia gentar. Tapi dia gak menyangkal tentang berita itu saudara. Dia malah bilang begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin saudara. Dia bilang saya ini memang hamba-Mu Tuhan.
Dan dia bilang begini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Lebih beriman dari imam. Loh, yang saya sampaikan dan yang saya jabarkan tadi bukti-buktinya real. Ayat tadi yang ke-9, ayat yang ke-18, Nabi Zakaria, saudara, Imam Zakaria, saudara, dia mempertanyakan, iya teh, impossible, iya mah, geus teu bener, iya mah berita, iya mah sigana marek PHP-kan saya, you know PHP, Pak, memberikan harapan palsu, sigana teh. Hei, saudara, teladan Maria, dia adalah wanita yang beriman. Amin, saudara. Saudara, ini kejadian juga. Saya teh pan status nate pendeta, saudara. Mau di zaman ayeuna teh iya imam gitu loh, saudara ya. Seorang imam wanita gitu. Saudara, waktu saya divonis sama dokter bilang begini, aduh Bu Lasma, ini rahim teh meni jelek-jelek pisan. Kumaha atuh teu soak, saudara. Dibilang sama dokter, ini rahimnya meni jelek gini. Sampai seorang profesor bilang begini sama saya, Bu Lasma maaf ya, maaf. Bu Lasma punya anak. Saya ditanya begitu, saking si dokter ini, si profesor ini nggak nyangka gitu loh. Dalam kondisi begini dia pasti punya statement ya, punya pemikiran, analisa bahwa nggak bisa rahim yang seperti ini tuh akan ada benih yang kemudian bisa bertumbuh gitu loh. Sampai beliau tuh tanya, maaf Bu Lasma teh punya keturunan? Punya, dokter? Oh iya, 1 ya Bu ya. Langsung dijat saya teh punya anak 1, saudara. Bukan karena saya awet muda, tante lain, tante. Terus saya bilang, enggak dokter, 3. Wow, 3? Dalam kondisi rahim seperti ini, angkat. Saya sampai pergi ke 3 dokter dan terakhir itu ke profesor itu. Oke, sudah kembali? Bisa nyambung? Oke. Wow, saat itu saya gentar. Sampai akhirnya saya ngobrol dengan teman saya, kami pelayanan ke Purwokerto, 1 kamar. Terus saya diingatkan sama sesama pembicara yang lain di Camp Wanita Bijak. Saat itu kita sedang mengajar di Camp Wanita Bijak di Purwokerto. Dan kemudian beliau bilang begini, Bu Lasma tuh kan punya banyak kesaksian ditolong Tuhan. Yang tadinya nggak bisa punya keturunan, Tuhan nyatakan keturunan. Jadi jangan takut, angkat aja rahimnya. Karena Tuhan tuh sudah kasih dulu 3 anak. Ini waktunya. Loh, Tuhan yang memberi, Bu Lasma, Tuhan yang berhak mengambil juga. Dari apa seluruh yang saat ini Bu Lasma punya. Wow, saya seperti sedang ditampar kiri kanan. Heueuhnya, narek boga anak sabaraha deui atuh. Hayo dibawa-bawa eta rahim yang sebetulnya juga udah nggak layak gitu loh. Yang sebetulnya mengganggu. Dan dokter itu sekali lagi bilang begini, ini rahim yang memang sudah harus dibuang Bu. Itu radangnya udah semuanya menyeluruh. Jadi
Ini semua dinding rahim saya sudah berdarah semua gitu, udah nggak bagus. Karena kalau enggak pun itu ujung-ujungnya akan bisa jadi kanker serviks. Wah saudara, waktu saya diingatkan begitu saudara, langsung iman saya bergairah kembali. Ya, saya teh miliknya Tuhan. Tuhan tuh tahu kok kemampuan saya seperti apa. Ini waktunya sudah diangkat, angkat. Saudara, mungkin setiap kita itu pernah mengalami kondisi demikian. Mari saudara, kita mau bangkit iman kita. Pesan Tuhan gak akan pernah salah. Katakan amin saudara. Ya, kita mesti belajar untuk peka terima suaranya Tuhan. Yang tadi pesan Bapak Gembala tadi, setiap hari kita mau dikoreksi sama firman Tuhan. Katakan amin saudara. Setiap hari kita mau dimandikan, dibersihkan sama kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semakin peka dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena saya percaya maunya Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Meskipun secara daging kita teh hese, karena kita merasa bahwa ini milik saya, ini semuanya punya saya. Dan sepertinya kalau kita mengalami satu kegagalan, mengalami sesuatu kehilangan dan sebagainya, itu kita nggak bisa terima. Hey, halo. Tuhan mau uji iman kita saat itu. Amin saudara. Maria, wanita yang beriman. Selanjutnya, siapa itu Maria? Maria adalah seorang wanita yang hidup dalam kekudusannya Allah. Wow, udah mutlak dong, wanita ini mah hidup dalam kekudusannya Allah. Karena dia bukan hamil karena MBA, saudara, married by accident. Bukan, tapi memang dianugerahkan Allah. Karena Allah tahu mereka, Yusuf dan Maria itu menjaga kekudusan dalam hubungan mereka. Ini sekalian pesan juga buat Bapak Gembala. Sebelum masuk pernikahan, jaga kekudusan Pak Gembala. Oh, hidup dalam kekudusan itu mendapatkan karunia Tuhan yang dahsyat. Karunianya apa yang dialami oleh Maria ini? Dia dianugerahi dan dipercayakan untuk ada kandungannya dipakai oleh Tuhan. Untuk hidup ada benih, yaitu pribadi sebagai juru selamat kita selanjutnya, yaitu Yesus. Oh, itu karunia yang dahsyat, saudara. Demikian pula juga atas setiap kehidupan kita. Mari saudara, di masa pandemi ini banyak hal-hal yang membuat kita mudah itu saudara jatuh dalam dosa. Dan saudara, saat ini pun bukan hanya dosa yang bisa terlihat yang terjadi. Tapi saudara, dosa yang saat ini sedang banyak juga adalah dari hati kita. Terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan kekhawatiran, itu dosa di hadapan Tuhan. Segala sesuatu gemper dan lain sebagainya, kumahanya engke. Dalam kondisi saat ini perekonomian menurun saudara. Harapan-harapan yang lain dari segi-segi hal yang lain juga udah jelas. Kalau dari segi kesehatan mah itu membuat kita gentar, betul nggak saudara? Tapi kita nggak mau tenggelam dan rekungkung, terbelenggu dengan rasa takut dan rasa khawatir itu. Karena itu berdosa di hadapannya Tuhan. Karena waktu kita terbelenggu dengan hal itu, kita sedang tidak percaya kita memiliki pribadi Yesus. Pribadi yang bisa melakukan segala perkara. Kemarin waktu saya dengar kesaksian dari Bapak Gembala saudara, saya bilang begini, ini ya yang disebut dengan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara kehidupan saudara. Sedetil apapun Allah turut bekerja. So nggak ada alasan untuk kita rasa takut, rasa khawatir dan lain sebagainya. Para wanita Tuhan, para setiap kita semuanya, karena ini teladannya Maria, saudara, seorang wanita yang memang Tuhan sudah bentuk menjadi seorang wanita itu menjadi seorang penolong. Jangan mau terbelenggu dengan hal itu. Bagaimana mungkin kita bisa menolong suami kita, menolong anak-anak kita, saudara, kalau kita terbelenggu dengan hal itu? Enggak mungkin kita bisa jadi penolong buat mereka. Stop dengan hal itu. Stop dengan kekhawatiran, stop dengan ketakutan, stop dengan negative thinking, stop dengan syuzon, itu saudara bahasa orang seberang sana saudara. Stop dengan hal itu. Karena itu membuat kita jadi berdosa. Kita jadi punya asumsi kepada banyak orang, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Hey stop, bertobat dengan hal itu. Itu engkau sedang tidak kudus sebetulnya di hadapannya Tuhan. Tapi Maria, dia nggak punya negative thinking sama Tuhan waktu Tuhan bilang lewat malaikatnya bahwa dia akan mengandung dan lain sebagainya. Dia nggak negative thinking. Itu tadi buktinya. Ya, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang kau mau. Amin, saudara.
Tuhan gak pernah tinggal diam. Hidup dalam kekudusan itu mendapat karunia Tuhan. Itu dibuktikan dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26, saudara. Ini masih terus akan bicara tentang Lukas pasal yang pertama. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hidup dalam kekudusan, kasih karunia-Nya, saudara, karunia-Nya kita merasakan fulfill dengan apa? Perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Haleluya. Jadi kita nggak akan takut lagi, kita nggak akan khawatir lagi, kita nggak suuzon lagi, saudara. Tapi kita akan selalu terus memikirkan hal-hal yang baik. Bahwa Tuhan pasti akan melakukan segala perkara yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara, teladan Maria. Itu bicara tentang seorang wanita yang penuh dengan pengendalian diri. Wah, ini saudara ya. Di masa kondisi yang kayak begini teh ya, pengendalian diri teh sangat penting. Kenapa? Karena iblis seringkali mau mencoba mengintimidasi setiap kehidupan saudara dan saya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19, saudara. Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Firman Tuhan itu mau ngasih tahu begini loh. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Itu yang membuat Maria bisa mengendalikan diri dia. Jadi nggak berkoar-koar, nggak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan, what the maksud? Atau ini what the maksud? Dengan berita dari malaikat ini teh, what the maksud? Dia mah nggak ngomong gitu, saudara. Tuhan, pan ini teh Tuhan, itu saya teh can kawin, naon itu naon maksudna gitu. Seringkali kan kita banyak pertanyaan seperti itu, benar nggak saudara? Dan iblis tuh akan bermain dengan pikiran dan hati kita. Sehingga kita tuh udah nggak bisa mengendalikan diri lagi gitu loh saudara. Tapi Maria mau mengendalikan diri dia dengan apa katanya di sini saudara? Dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan segala perkara itu. Maksudnya gini, dia waktu terima itu dari malaikat Gabriel saudara, dia percaya bahwa itu pesan dari Tuhan. Dia hanya mau melakukan bahwa dia mau merenungkan hal itu. Dan kemudian dia menyimpan dalam hatinya. Gak mau banyak bicara. Dia belajar untuk mengendalikan dirinya. Saudara, kondisi saat ini sangat mungkin untuk kita bisa bersungut-sungut, saudara. Untuk kita bisa bilang sama Tuhan dan nuntut sama Tuhan, Tuhan, gimana ekonomi suami saya? Suami saya udah gak bekerja sekarang. Tuhan gimana usaha bisnis saya? Sekarang mandek dan lain sebagainya, stuck semuanya. Gimana anak-anak sekarang jadi hanya belajar di rumah dan itu gak efektif sama sekali. Saya seperti sedang curhat di depan Bapak Guru. Aduh saudara, benar Pak. Iya mah bukti nyata. Itu anak-anak tuh seringkali banyak ke-distract sama handphonenya. PJJ tuh. Itu saya alami karena semuanya memang tiga-tiganya PJJ. Akhirnya jadi saya putuskan. Itu tiga-tiganya saya bikinin ruangan khusus. Jadi siga di sekolah Pak. Ayam meja, kursi, pakai laptop sekarang. Jadi nggak pakai handphone. Karena kalau pakai handphone itu ke-distract. Itu ada notifikasi, game lah, apalah dan sebagainya, keganggu. Wow saudara, itu ujiannya loh kita tuh saat ini, mengendalikan diri dari ikatan-ikatan yang ada. Allah saudara, betul ya, sekarang ibu-ibu rumah tangga juga jadi kerajingan, semakin kerajingan karena di rumah terus, karena alasannya di rumah terus. Eta drakor-drakor mengalahkan konseling-konseling. Sekarang drakor-drakor jadi mengubahkan para ibu-ibu jadi pada mudah baper. Karena membandingkan apa yang dialami oleh orang-orang yang di drakor itu. Kenapa diriku nggak seperti itu ya? Jadi udah nggak terkendalikan lagi dirinya. Selalu membandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sinetron. Waduh, itu sinetron-sinetron Indosiar semakin gencar. Dari yang temanya ku menangis. Saya bikin apal eta suara eta. Soalnya si Bibi sambil masak ini sok adek. Bu menangis bu.
Aduh saudara. Tapi Maria mau mengisi hari-harinya, perhatikan saudara, untuk bisa mengendalikan diri dia. Untuk dia tidak bersungut-sungut dan banyak bertanya kepada Tuhan. Dia mengisi hari-harinya untuk dia merenungkan apa yang menjadi pernyataan Tuhan buat dia. Amin saudara. Betul, tadi kembali lagi tuh pesan yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Gembala saudara. Untuk setiap hari bisa dimandikan terus sama firman Allah. Dan naon deui saudara, yang bisa membuat kita meredam diri kita supaya tidak liar, maaf ya saudara. Baik mulut kita nggak liar, mata kita nggak liar, pikiran kita nggak liar, hati kita nggak liar, cuma firman Allah, nggak ada yang lain. Semua yang lain itu hanya sesaat. Tapi kalau firman Allah tinggal tetap, itu dahsyat dan luar biasa. Itu berkatnya untuk kekekalan kita. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Roh yang tenang, roh yang tentram, itu yang bisa menguatkan kita. Dan itu hanya berasal dari kedekatan kita dan keintiman kita dengan Tuhan. Lewat firman-Nya. Tidak ada yang lain. Haleluya. Karena dunia ini memang akan semakin lenyap, saudara. Maksudnya akan semakin sulit. Makanya ada seorang pencipta lagu bilang begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, lanjut tante yang kedua, tetapi firman-Nya, lanjut om yang ketiga, firman-Nya, sama-sama, tinggal tetap. Dunia ini akan lenyap. Ini sudah tandanya Tuhan mau datang yang kedua kali itu udah persis banget. Udah tanda yang mutlak ini mah. Karena memang dunia ini akan lenyap. Tapi pencipta lagu ini bilang begini. Tetapi firman-Nya. Pak, kenapa tetapi firman-Nya itu 3 kali si penyair, si penulis lagu ini tulisnya. Kalau tadi kan awalnya langit dan bumi akan lenyap sekali. Tapi tetapi firman-Nya, tante sekali, saya sekali, om sekali, 3 kali. Kunaon, Pak? Kenapa, Pak? Kok 3 kali? Tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Penulis ini, kenapa, Pak? 3 pribadi, si Bapak meningarang gitu, abong-abong Tritunggal lah. Beda doi, tamah tuh, teologiana tuh. Betul, penyair penulis ini tuh mau ngasih tahu, cuman firman yang akan tinggal tetap. Jadi makanya harus diulang-ulang. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu penegasan. Betul tadi Bapak Gembala, senior. Ini penegasan mau ngasih tahu. Udah. Yang kekal itu cuman firman-Nya. Makanya yang bisa membuat kita punya pengendalian diri, yang tadi yang supaya nggak liar tadi itu mulut, pikiran, mata, dan sebagainya, telinga, hati, itu hanya firman Allah. Haleluya. Dan Maria lakukan hal itu. Selanjutnya saudara, teladan Maria. Dia adalah seorang pribadi yang siap dipakai bagi rencana keselamatan ilahi. Wow. Saudara, bukan hanya Maria ternyata, tapi saudara dan saya kalau dibentuk sama Tuhan, itu memang dipersiapkan sama Tuhan untuk setiap kita ini siap menjadi apa saudara? Menjadi apa saudara? Laskar-laskarnya Kristus yang siap menebarkan keselamatan itu, memberitakan keselamatan itu. Loh saudara gini loh, ini saya selalu sampaikan untuk di pranikah. Kalian dipersiapkan berdua ini untuk saling memberikan keselamatan satu dengan yang lain. Dan kalau Tuhan sudah mempersatukan kalian nanti di pernikahan kudus, itu Tuhan tidak pernah salah memilihkan pasanganmu. Rek saborokoko kumaha pasanganmu. Kita selalu tekankan hal itu. Rek engke kan aika tinggal ini mah kan sanggeus pernikahan ya tantenya. Rek saborokoko kumaha pasanganmu, itu sudah pasangan yang paling tepat buat engkau. Karena percayalah pasanganmu itu memang dipakai sama Tuhan untuk yang kalau yang borokokoknya yang laki-laki, yang suami, yang istri dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan untuk membawa keselamatan kepada si suami. Kalau yang borokoknya si istri, si suami memang Tuhan pakai. Itu udah yang paling tepat lah. Amin, saudara-saudara yang di rumah semuanya, halo yang sudah pada punya pasangan, halo itu pasangan yang sudah paling tepat. Jalanin, bukan awet rajet. Bulas mah berarti eta mah awet rajet lain, saudara.
saudara sedang diproses, dibawa, dan disiapkan bagi rencana keselamatannya Allah. Eta langsung renungkan itu saudara. Urang teh dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa membawa orang itu teh, pasangan aku teh ngalami keselamatan yang sesungguhnya. Karena keselamatan yang sesungguhnya bukan hanya bicara tentang orang percaya pribadi Yesus dan lain sebagainya, saudara, terus kemudian dia dibaptis, enggak. Tapi waktu dia sedang tenggelam dalam lembah kekelaman yang maksudnya dalam kehidupan dosa yang enggak benar, saudara, itu juga mesti diselamatkan. Jadi banyak orang-orang sekitar kita, saudara, yang perlu keselamatan itu. Dan percayalah setiap saudara memang dibentuk, diutus untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa keselamatan itu kepada orang tersebut. Loba PR-na, saudara, loba PR-na. Amin. Sekarang semuanya angkat tangannya yang ada di rumah. Saya nggak tahu yang ada di rumah sedang melakukan hal apa karena saya nggak bisa lihat. Tapi yang pasti sekarang saya mau mengajari setiap kita untuk melakukan tindakan profetik, saudara. Tangannya diangkat, terus bilang begini, saya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Amin. Jadi nggak ada tuh istilah, kudu nama hamba Tuhan atau pendeta, saudara. Setiap kita nggak ada itu pakai jabatan-jabatan tuh nggak ada. Itu hanya struktural sebagai organisasi gereja, saudara. Tapi tugas dan tanggung jawab itu semuanya kita dianugerahi hal itu. Amin, saudara. Makanya waktu Allah datang ke muka bumi ini berwujudkan Yesus, pribadi Yesus itu, saudara, firman-Nya katakan begini, saudara. Dia datang ke dunia ini untuk menjadi terang. Dan terang itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau tinggal setiap kita itu ngalami terang itu. Tugas selanjutnya apa? Kita jadi terang. Kita jadi juru selamat juga gitu loh, saudara. Amin. Tugasnya Yesus dilanjutkan sama kita. Haleluya. Jadi Maria itu siap dipakai bagi rencana keselamatannya. Maria mengandung dari Roh Kudus, dia mau ambil resiko. Bapak Gembala kita tadi yang bersaksi, saudara, dia mau ambil resiko. Makanya sampai ada seorang pria yang jauh lebih dewasa dari beliau bisa berkata bahwa kamu kok bisa berani. Itu ambil resiko, saudara. Ambil resiko. Zaman sekarang, saudara, ngasih tahu nama Yesus aja, itu bisa ditangkap sebetulnya. Karena udah tahu, itu mengkristenisasikan. Tapi saudara, itu perlindungan Tuhan dan memang itu keinginannya Tuhan. Kalau punya keberanian saat ini untuk bisa menyatakan hal itu. Makanya gak heran sampai orang yang di sebelahnya bisa kaget dan kagum dengan keberanian itu. Saya percaya itu memang Roh Kudus yang pakai Bapak Gembala saudara. Itu Roh Kudus. Keberanian yang dari Roh Kudus. Bukan kemampuan dirinya. Kalau kemampuan dirinya, sebelumnya juga dia punya rasa takut kok. Tapi itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan perhatikan, dan Roh Kudus nggak bekerja hanya untuk satu orang, Bapak Gembala saudara, enggak. Tapi kepada setiap kita, katakan amin. Tinggal ambil keputusan, mau nggak kita dipakai? Kan Maria juga gitu dikasih pilihannya, mau nggak dipakai rahimnya? Kan itu sebetulnya tawaran sebetulnya, berita sekaligus penawaran. Sangat mungkin nggak Maria menolak itu? Sangat mungkin dong. Dia punya hak yang sangat bisa dipakai untuk berkata, nggak mau saya. Tapi dia mau, saudara. Dia mau karena apa? Karena dia tahu dia dipakai sama Tuhan untuk membawa keselamatan itu lewat rahimnya. Mengandung dari Roh Kudus dan dia mau ambil resiko. Ayat yang ke-20, saudara, Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Firman-Nya katakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pembelaan buat Maria ini teh, ayat ini teh, saudara. Kan Yusuf yang sedang meninggalkan manehnana. Da sieun saat itu hukumnya, kalau orang ketahuan hamil itu namanya berzina, saudara. Statusnya belum punya pasangan yang resmi, saudara. Harus dihukum mati, dirajam, seharusnya kayak begitu saat itu. Wah, Yusuf mau ambil resiko, udah. Tinggalkan lah. Tapi pembelaan Tuhan. Amin, saudara ya. Pembelaan Tuhan ya. Pembelaan Tuhan buat Maria. Tadi ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria.
Saudara punya keraguan-raguan buat pasanganmu? Kita benar pasangan orang atau lain sih? Ciborokokok ieu teh. Geus bener lah. Haleluya. Ya, jangan kayak istri siapa? Ayub yang maunya hanya nerima yang baik-baiknya aja dari Ayub. Bertobat setiap kita. Katakan amin. Sama para suami juga. Jangan hanya ingin ngelihat baiknya terus si istri melakukan sesuai dengan kehendak. Nggak bisa kayak gitu. Karena setiap kita memang dipakai untuk rencana keselamatan. Yusuf dipaksa, dipaksa dalam kondisi itu. Dan puji Tuhan dia mau tunduk dan taat, saudara. Dan itulah pembelaannya Tuhan buat Maria. Maria nggak ditinggalkan. Maria tidak dipermalukan. Saudara dan saya juga akan diperlakukan seperti itu. Jangan banyak komplain deh dengan situasi keadaan yang sekarang ini. Udah bersyukur aja, percaya saja. Tuhan mau jadikan kita untuk menjadi laskar-laskarnya Kristus yang siap memberitakan keselamatan itu buat orang sekitar kita. Sehingga kemudian banyak jiwa-jiwa yang kita persembahkan buat Tuhan. Khususnya minimal untuk keluarga kita terlebih dahulu. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Meluas lagi, tetangga kita dan lain sebagainya. Wah, kalau saya mau terjemahkan lagi panjang pisan. Ayat pengalaman yang terbaru tentang gereja Tuhan di tempat kita. Tapi saya pikir nanti saja dibicarakannya. Oke, haleluya. Puji Tuhan. Slide yang terakhir, teladan Maria. Teladan Maria ini bicara tentang wanita yang rendah hati. Yes. Lukas pasal yang pertama ayat 48 dan ayat yang ke-52. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-52. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Huhui, saudara. Kemudian karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Sekarang ayat yang ke-52 dikatakan demikian, saudara. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Maria kemudian menjadi pribadi yang mengambil keputusan untuk dia mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sok terserah Tuhan saja. Terserah Allahku saja. Itu bentuk kerendahan hatian dia. Kalau dia mau egois mah bisa. Kalau dia mau sombong mah bisa. Saya perawan ting-ting. Oh, sangat dijaga, saudara, betul nggak? Sangat dijaga. Saya perawan ting-ting. Rekumaha. Oh, itu perlu kerendahan hati yang luar biasa itu. Menerima kondisi itu. Sanggeus eta teh nya keur manggeus dibere hamil dalam kondisi perawan, terus kemudian banyak ditolak juga waktu dia mau melahirkan. Coba, saudara. Kalau dia bisa ngomong bisa kayak, aduh Tuhan, pan ieu teh lain ku saya yang perbuatan saya, tapi kemudian juga saya mau melahirkan kayak ini hese. Ngetuk pintu 1 diusir. Ngetuk pintu yang 2 diusir. Wow. Tapi dia mau jalani itu. Dia mau jalani itu, saudara. Itu kerendahan hati yang dahsyat. Tapi memang Tuhan mau lihat kerendahan hati Maria, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa dengan berotoritas lengkap, full, saudara, untuk mengangkat kehidupannya Maria. Oh, sampai sekarang didengung-dengungkan tuh Maria, ibunya Yesus. Amin, saudara. Dia seorang wanita yang kudus. Wanita bahkan sama rekan satu kepercayaan kita juga begitu sangat diagung-agungkan seorang Maria. Dibuat patung khusus seorang Maria. Mereka percaya bahwa sepertinya malah Maria yang lebih berjasa dibandingkan Yesus gitu loh. Bagaimana orang begitu sangat jadi fanatik kepada Maria. Saudara, maksudnya tuh gini loh, dampaknya tuh hebat banget kemudian. Dalam kerendahan hatinya, Tuhan berkuasa penuh untuk kemudian meninggikan dan mengangkat kehidupan Maria. Menjadi berkat kehidupannya. Tuhan memperhatikan dan meninggikan diri. Jadi ginilah saudara, statementnya. Setiap kita yang mau merendahkan hati, itu menarik perhatiannya Tuhan. Katakan amin. Menarik perhatiannya Tuhan untuk kita ditinggikan dengan kapasitasnya Tuhan. Maksudnya kapasitasnya Tuhan itu gini loh, dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tuhan tuh tahu kapasitas si ini mah ditinggikannya seperti ini, si ini ditinggikannya seperti ini, si ini tinggi,
Gitu maksudnya saudara. Tuhan tahu kasih porsi-porsinya untuk meninggikan kita. Supaya kemudian ujung-ujungnya kita waktu diangkat sama Tuhan, kemuliaan Allah yang terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Bukan dinikmati sama orang itu sendiri, tapi kemuliaan Allah yang nampak. Yesusnya yang kelihatan. Dunia memang dia bener-bener dia mah Yesus pisan. Hati Yesus. Orang tuh jadi ngelihatnya bener Yesus nah. Bukan orangnya gitu loh. Si Yesusnya bener, lu dipercaya sama dia bener berpengaruh pisan sama hidup orang itu Haleluya saudara. Maria adalah seorang wanita yang memberikan teladan yang penuh kerendahan hati. Kerendahan hati kita membuat hati Tuhan ingin mengangkat saudara dan saya dan memperhatikan hidup saudara dan saya secara detail. Saudara mau terus diperhatikan sama pribadi Tuhan. Sedetail yang saudara nggak pernah terpikirkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah didengar sama saudara. Saudara mesti punya kerendahan hati. Saudara dan saya mesti punya kerendahan hati. Karena itu menarik perhatiannya Tuhan. Untuk meninggikan saudara dan saya. Mengangkat saudara dan saya. Dari setiap keterpurukan yang mungkin kita sedang alami saat ini. Haleluya. Haleluya. Maria, Ibu Yesus adalah seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan banyak teladan atas hidup saudara dan saya. Bukan hanya khusus kepada setiap wanita, tapi kepada hidup saudara dan saya. Tidak dibatasi dengan gender yang ada, tapi hidupnya menjadi teladan buat hidup saudara dan saya. Wow, saudara, kehidupan yang harus kita teladani dari Maria sebagai seorang wanita yang mau beriman. Dan imannya melebihi rata-rata yang ada. Jadi perhatikan, saudara dan saya harus punya iman yang melebihi rata-rata orang sekitar kita. Dan itu harus diperjuangkan. Amin saudara. Dan selanjutnya, dia adalah seorang wanita yang hidup dalam kekudusannya Allah. Dan itu membuat kasih karunia Allah melimpah atas hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, penuh dengan pengendalian diri. Kita jadi enggak liar saudara. Haleluya. Dan kemudian setiap kita juga menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai dalam rencana keselamatan ilahinya Allah. Dan yang terakhir, setiap kita belajar untuk mau merendahkan hati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Saya percaya ini menjadi bekal kita untuk kita menyambut kelahiran Yesus, memperingati kelahiran Yesus saudara, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang meneladani kehidupan Maria yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami percaya setiap kami adalah pribadi-pribadi yang sangat menarik perhatiannya Tuhan. Setiap kami adalah pribadi-pribadi yang sungguh Tuhan begitu sangat berharga di pemandangannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan Yesus adalah pribadi-pribadi yang spesial di hadapannya Engkau. Oleh sebab itu Tuhan ajar setiap kami menjadi pribadi Tuhan Yesus yang boleh seturut seperti kehidupan seorang Maria, Ibu Yesus, yang memiliki teladan yang sangat luar biasa. Setiap detail hidupnya Tuhan memberikan teladan yang hebat bagi setiap kami. Engkau yang memakai Maria Tuhan Yesus untuk kami boleh menerima teladan yang baik. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami pun mau hidup di dalam kebenaran itu Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang sungguh Tuhan Yesus menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Menyukakan hati Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan selain menyenangkan hati Engkau. Engkau yang dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah keterbatasan setiap kami percaya kami akan menang dari setiap area kehidupan kami. Karena kami punya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya katakan amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hal istimewa. Di dalam waktu ibadah petang hari ini, kita sama-sama sudah bersekutu dengan pujian, bersekutu melalui kesaksian, dan bersekutu di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama
bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada petang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar dan sempurna. Dan saat ini kami dapat menikmati persekutuan melalui pujian, kesaksian, dan firman. Semuanya begitu lengkap dan kami mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus memeteraikan segenap tuntunan-tuntunan Tuhan melalui kesaksian dan terlebih melalui firman-Nya. Sebab firman-Mu adalah hal yang hidup. Firman-Mu adalah pernyataan isi hatimu. Yang Allah Roh Kudus akan berbicara kepada setiap pribadi kami yang ada di tempat ini dan juga kepada setiap pribadi di rumahnya masing-masing. Kami sungguh Tuhan menikmati persekutuan dengan Tuhan sekalipun dalam tempat yang berbeda. Tetapi satu hal yang sama yaitu Roh Allah yang bekerja di dalam kami di tempat ini dan juga di rumah masing-masing adalah Roh yang sama yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk sukacita besar yang Tuhan beri limpahkan dan anugerahkan bagi kami. Kami saat ini bersehati berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini. Terus Tuhan berbicara, Tuhan bekerja, Tuhan meruncingkan ketajaman pendengarannya, kepekaannya akan suara Tuhan. Sebab setiap langkah hidup manusia itu merupakan satu bagian proses Allah di dalamnya. Untuk menggunakannya lebih berguna, lebih mulia. Tuhan juga tolong setiap sidang jemaat Tuhan yang dalam menghadapi pergumulannya masing-masing. Mungkin ada yang dalam menghadapi pergumulan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah pelayanan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik pribadi kami. Tuhan bertanggung jawab atas setiap pribadi kami. Dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami tunduk dan rendah hati. Berserah di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan aktif menjadi menggenapi setiap perkataan-perkataan Tuhan melalui hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Lasma. Tuhan berkati, pakai kehidupannya. Pulihkan gangguan kesehatannya, terus pertambahkan kekuatan fisik dan terlebih kekuatan rohaninya. Untuk berdampak bagi banyak orang yang ditemui, yang dilayani dimanapun Tuhan utus Ibu bersama dengan Pak Binsar. Tuhan terus bekerja sehingga kemuliaan Allah dinyatakan melalui hamba-Mu ini. Dan juga kemuliaan Allah dinyatakan melalui setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersehati berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tolong Tuhan, bangsa kami yang besar ini menghadapi pergumulan dan tantangan yang tidak mudah. Kami perlu hikmat yang daripada Tuhan, dari sebab itu kami berseru belas kasihani para petinggi-petinggi pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, dan seluruh jajarannya. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Keberanian untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan, sehingga segala keputusan pemerintahan pusat, daerah, wilayah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan cara demikian bangsa ini akan dituntun keluar dari setiap permasalahan dan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap kami umat tebusan-Mu yang berharga di mata Tuhan. Sebab kami percaya kehendak Tuhan adalah sempurna, mendatangkan kebaikan bagi kami dan senantiasa kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah ini. Sebentar kami akan berpisah. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat rahmat kasih karunia dari Bapa di surga.
Oleh sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadakan tangan. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab Dialah pencipta, penguasa, penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah juru selamatmu, yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan dan memperdekakan engkau dari belenggu dosa, serta memperdamaikan engkau dengan kasih Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, memelihara, menyembuhkan, menjaga ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah serta segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan beralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Alasma yang sudah memberkati kita semua melalui pelayanannya. Kepada Ibu Bapak Saudara terkasih di rumah masing-masing, Shalom. Tuhan memberkati. Ada pengumuman-pengumuman di dalam slide itu mengingatkan kepada kita diberi kesempatan untuk menyalurkan dan mempersembahkan persembahan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapkan diri untuk menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan berkati. Puji Tuhan.